Di sudut sunyi Tangerang, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah lama terlupakan. Dulunya, rumah ini adalah kediaman megah seorang tuan tanah kaya pada masa kolonial Belanda. Namun, setelah serangkaian peristiwa mengerikan, keluarga tersebut lenyap tanpa jejak, dan rumah itu ditinggalkan begitu saja. Penduduk sekitar menyebutnya rumah darah, karena rumor kelam tentang kematian misterius yang terjadi di sana. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi di malam hari. Namun, malam ini berbeda. Sekelompok remaja yang gemar mencari tantangan, Raka, Dito, Sarah, dan Rani, merasa penasaran dengan cerita-cerita horor yang beredar tentang tempat itu. Mereka sepakat untuk mengeksplorasi bangunan tersebut setelah mendengar kabar bahwa siapapun yang masuk tidak pernah keluar dengan selamat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika mereka tiba di depan bangunan tua itu. Langit hitam pekat tanpa bintang, dan hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar-samar memancar di sela-sela awan. Bangunan itu berdiri menjulang, gelap dan menyeramkan, dengan pintu besar yang sudah lama tidak dibuka. Kita benar-benar akan masuk? Rani bertanya, suaranya gemetar. Yah, ini kan cuma bangunan tua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Raka, meskipun wajahnya juga tampak ragu. Dengan sedikit gemetar, Dito membuka gerbang besi yang sudah berkarat. Suara berderitnya memecah keheningan malam, seperti sebuah peringatan untuk tidak melanjutkan. Namun, mereka terus berjalan, memasuki halaman depan yang ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon tua yang layu. Ketika mereka mencapai pintu utama, Raka mencoba membukanya. Pintu itu awalnya terasa berat, tetapi perlahan membuka dengan suara keras, seperti belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Begitu pintu itu terbuka lebar, hawa dingin langsung menyerbu mereka, seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam. Ruangan di dalamnya sangat luas, tetapi tampak suram dan penuh debu. Lampu-lampu kristal yang dulunya megah kini tergantung kusam, tertutup jaring laba-laba. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan keluarga tua, wajah-wajah dalam lukisan seolah memandang lurus pada mereka. Setiap langkah mereka membuat debu beterbangan, dan suara langkah kaki bergema di dalam ruangan besar itu. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari arah atas. Seperti suara langkah kaki seseorang yang berjalan pelan-pelan. Siapa itu? Sarah membisiki teman-temannya, tampak panik. Dito tertawa gugup. Mungkin itu cuma angin atau suara kayu tua. Ini rumah tua, pasti banyak suara aneh. Namun, mereka semua mendengar suara itu dengan jelas, dan itu bukan suara kayu. Seolah ada seseorang yang benar-benar berjalan di lantai atas. Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu besar yang menghubungkan lantai bawah dan atas berderit keras di setiap pijakan. Mereka merasa seolah ada mata yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah koridor panjang dengan deretan pintu tua di kedua sisi. Udara di sini lebih dingin, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pintu-pintu tersebut. Saat mereka berjalan melewati koridor, Rani merasakan sesuatu yang aneh. "Tunggu, kalian dengar itu?" bisiknya. Yang lain berhenti dan mendengarkan. Dari salah satu kamar, terdengar bisikan halus. Seperti suara perempuan yang menangis. Perlahan, mereka mengikuti suara itu ke salah satu pintu di ujung koridor. Pintu itu sedikit terbuka, dan suara tangisan semakin jelas. Dengan tangan gemetar, Raka mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalamnya,
ruangan gelap dan kosong, hanya ada sebuah cermin besar di sudut ruangan yang hampir menutupi seluruh dinding. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah ada bercak-bercak merah di cermin itu, seperti bekas darah segar. Sarah mendekati cermin, meski hatinya penuh ketakutan. "Apa ini?" bisiknya pelan. Namun, saat ia menatap lebih dekat, bayangan lain muncul di cermin. Bukan mereka berempat, melainkan sebuah keluarga, laki-laki, perempuan, dan seorang anak kecil, semuanya berpakaian seperti orang Eropa di abad ke-19. Mereka berdiri diam, menatap lurus ke arah Sarah. Dia mundur dengan cepat. Ada yang tidak beres. Bayangan mereka tidak ada di sini. Yang lain mendekat, dan mereka juga melihatnya. Bayangan keluarga kolonial itu terus menatap mereka dari cermin, tetapi saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di ruangan itu selain mereka. Rani mulai menangis. "Kita harus pergi sekarang," katanya, suaranya penuh kepanikan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu yang tadinya terbuka menutup dengan keras, membuat mereka terjebak di dalam ruangan. Lampu gantung tiba-tiba berayun sendiri di atas mereka, dan angin dingin berputar di sekitar ruangan. Dari cermin, mereka mendengar suara perempuan menangis semakin keras, diikuti suara jeritan seorang anak kecil. "Dito, cepat, buka pintunya!" Raka berteriak. Dito mencoba memutar gagang pintu, tetapi pintunya terkunci rapat. Sementara itu, cermin di sudut ruangan mulai memantulkan sesuatu yang lain. Bukan lagi bayangan keluarga kolonial, melainkan sosok hitam besar, tanpa wajah, yang merangkak keluar dari cermin, menuju ke arah mereka. Mereka semua menjerit ketakutan. Sarah pingsan karena ketakutan. Dalam kepanikan, Dito menendang jendela yang ada di sebelah ruangan. Kaca jendela itu pecah, dan mereka mulai mengangkat Sarah untuk keluar dari sana. Satu persatu, mereka melompat keluar, meninggalkan bangunan yang sekarang berderak dan bergemuruh seolah marah karena kehadiran mereka. Ketika mereka berhasil keluar dari bangunan itu, suara jeritan nyaring terdengar dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal. Mereka tidak menunggu lebih lama, terus berlari hingga tiba di jalan besar yang lebih terang. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Namun, saat mereka melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, di jendela lantai 2 bangunan tua itu, tampak bayangan keluarga kolonial berdiri diam, mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, mereka tidak pernah kembali. Namun, setiap kali melewati bangunan itu, mereka selalu merasa ada yang memperhatikan, ada yang menunggu, seperti rahasia kelam rumah itu belum selesai terungkap.